ke rumah ibunya Sinta. Dan pas sampai rumahnya ibunya Sinta. Assalamualaikum. Bu. Ngapain lu kesini? Sinta ada, Bu? Nggak ada. Nah, gini, Bu. Tadi kan aku udah ketemu sama Sinta, Bu. Saya udah tahu kelakuan kamu. Wajar aja anak saya pergi. Kamu tuh nggak bertanggung jawab dari dulu, tahu nggak? Ini ibunya Sinta ngeliat Tio nggak suka. Begitu ketemu sama Tio, dia marah, dia benci, bahkan diusir tuh dari situ. Kamu tuh nggak bertanggung jawab dari dulu, enggak? Saya capek membesarkan anak saya, tiba-tiba kamu talak. Kamu kan yang nalak. Ibu, jangan gitu. Nggak mau saya. Bu, jangan gitu, Bu. Aku minta tolong banget, Bu. Aku minta tolong banget, Bu. Ini, Bu. Bu, dengerin dulu, Bu. Bu, dengerin dulu, Bu. Saya udah membesarkan anak saya, wajar aja dia pergi. Sama mana, Ibu? Kamu tuh nggak Aku pengen wajar seorang laki-laki menalak anak saya. Bu, Kamu udah dibahagiain sama anak saya. Aku minta maaf. Kamu pergi, Bu. pergi sana. Bu. Saya nggak terima kamu. Tio berusaha mohon di situ sampai dia cium tangan ibunya, dia sujud di kaki ibunya. Dia bilang dia menyesal, dia pengen perbaikin semuanya, dia pengen berusaha untuk membina rumah tangga yang baik. Tapi mungkin karena kesalahan besar yang pernah dilakukan Tio sama istrinya, akhirnya ibunya Sinta ini tetap kekeh bilang kalau Tio sebaiknya pergi dari rumahnya. Kalau Tio sebaiknya jangan ganggu anaknya lagi. Semuanya perlu pengorbanan. Gak gampang meyakinkan orang yang udah luka, bro. Tapi dengan ini kan dia tahu, minimal dia bisa ngerasain bahwa lu itu benar-benar menunjukkan bahwa lu mau balikan lagi sama anaknya. Ya, nggak apa-apa. Kayaknya berat banget, cuman tak segini aja. Ini perjuangan sih. Cuman aku nggak kuat. Enggak. Lo pasti bisa. Lo harus kuat dong. Lo harus benar-benar tunjukin kalau lo benar-benar mau berubah. Kalau lo mau rujuk sama istri lo. Ya udah. Mungkin ini jalannya. Mungkin gue harus ngadepin yang beginian. Karena mungkin dalam hidup gue nggak pernah yang namanya sampai seperti ini. Dan gue mungkin menyesal. Cuman kalau ngadepin yang begini kayaknya udah berlebihan, udah nggak sanggup. Dan kita coba diskusi di situ. Kita harus mencari kemana lagi. Nah, gue tanya sama Mas Tio, dapat informasi Sinta datang ke Jakarta lagi dan turun di Jatinegara. Dari Malang di Jatinegara, siapa yang ngasih informasi itu? Dan Tio bilang Irma. Ya sudah, kenapa kita nggak coba ke Irma? Akhirnya kita coba ke rumahnya Irma. Begitu sampai rumahnya Irma, hari udah mulai gelap. Karena macet jalanan di situ. Kita sampai rumahnya Irma dan pas menuju ke rumahnya Irma. Itu Sinta, Bu. Sinta. Jadi gua, Feli sama Tio ngeliat kalau di situ ada Sinta. Dia lagi berdebat sama Irma. Nggak tahu ini masalah apa mereka ini berdebat. Dan pas kita datengin, Sinta langsung panik ngeliat Tio. Dia buru-buru pergi, dia lari menuju ke motor dan dia suruh motor itu lari sekenceng-kencengnya. Sinta! Hei, Sinta! Sinta! Terus gimana lagi nih sekarang? Udah ketemu sama orangnya, tapi orangnya Coba gini deh, tenang dulu, mendingan kita ke tempat temannya dulu. Tanya dulu sama Irma, baru nanti ambil kesimpulan. Yuk, mumpung dia masih di rumahnya, takutnya dia kabur juga nih. Yuk.
Akhirnya kita nggak dapat mengejar Sinta karena Sinta menghilang menggunakan motor. Kita balik lagi ke tempatnya Irma. Dan di Irma ini, Tio berusaha untuk coba tanya sama Irma. Dia berusaha minta tolong sama Irma. Tapi caranya tetap kasar gitu. Ini kenapa sih? Kenapa sih Sinta kayaknya ngindar banget sama aku, kenapa? Kamu bisa jelasin nggak sama aku? Aku nggak tahu, Tio. Udah, kamu bohong. Tahu, Tio. Seharusnya Kamu jelasin. duduk berdua. Kalian duduk berdua, kalian selesaikan sendiri. Gimana gue mau menyelesaikan masalahnya kalau Sinta kabur-kaburan mulu kayak gini? Coba gimana? Lo pasti bohong. Lo pasti tahu sesuatu ya kan? Lo jujur aja sama gue. Tenang dulu. Jangan lu paksa seperti itu. Dia ini kan juga serba salah juga ini. Nggak pasti lo kebohongan. Pasti lo kebohongan. Iya, walaupun ada kebohongan tapi nggak usah dipaksa seperti itu. Lihat, kelihatan dari mukanya nih kalau dia bohong. Lo bohong. Ya, udah tenang dulu. Ya, gimana pun juga dia pasti punya pertimbangan. Dia punya alasan. Ya, Mbak Irma, ya tolong bantuin kita. Ya, tolongin. Kasih tahu sebenarnya kenapa ini. Gua bantu lu, Tio. Makanya gua kasih tahu Sinta pulang dari Malang. Iya, lo mau bantu gue, cuma lo sendiri pasti ada yang lo tutup-tutupi di sini. Masalah gue sama Sinta, tapi lo tahu kan, lo yang jadi saksi. Terus kenapa juga Sinta sekarang menghindar terus sama aku? Kenapa? Tolong kasih tahu apa sebenarnya apa gitu. Lebih baik lu ketemu dengan Sinta. Gua nggak bisa jawab. Nggak ada hak gua buat ngomong masalah ini, Tio. Kasih tahu sebenarnya kenapa ini. Gua bantu lu, Tio. Makanya gua kasih tahu Sinta pulang dari Malang. Iya, lo mau bantu gue, cuma lo sendiri pasti ada yang lo tutup-tutupi di sini. Masalah gue sama Sinta, tapi lo tahu kan, lo yang jadi saksi. Terus kenapa juga Sinta sekarang menghindar terus sama aku? Kenapa? Tolong kasih tahu apa sebenarnya apa gitu. Lebih baik lu ketemu dengan Sinta. Gua nggak bisa jawab. Nggak ada hak gua buat ngomong masalah ini, Tio.